Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ibu dengar anak putra ya yang suaranya lebih kencang sebelah sini gak kedengeran? Udah mulai ini sahurnya belum? Belum. Tenang aja kalau lagi. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Malah ibu-ibunya yang gak kedengeran. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini atas berkah Allah, hamdan wa syukranillah wassalatu ala rasulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi apa Bu sama Allah hari ini? Diberi nikmat sehat. Ibu-ibu sehat? Peraganya sehat? Rohaninya sehat? Kayak ragu-ragu gitu ya. Sekarang itu soalnya banyak orang mengangkat isu mental health sehingga yang sehat juga kadang-kadang merasa tidak waras. Kenapa Cak shopping melulu? Jaga kewarasan. Ya, sejak kapan gak waras gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah sehatkan jasmaninya, Allah sehatkan rohaninya, amin. Adik-adik yang sebelah kiri kelas berapa ini? B1, semuanya B1. Berarti tahun ini masuk SD ya? B2 yang Oh B2 yang masuk. B2 sebelah mana? Wah udah bongsor luar biasa. Tahun ini masuk SD? Ya. Tahun ini saum dong ya? Ya. Yang sebelah sini mana kelas B2 yang mana? Udah tinggi-tinggi Masya Allah. Oke, adik-adik ini saya bicaranya dengan adik-adik atau dengan ibu-ibu? Adik-adik beserta dengan ibu-ibu. Baik. Sekarang tanggal berapa Sya'ban? Buka Google. Tanggal berapa Sya'ban? Pokoknya Ramadan amin. Nah, Ibu, Bapak yang hadir, ini pelajaran berharga dengan kita. Mudah-mudahan di TK Putra nanti juga dibiasakan ya. Anak-anak kita selain kenal tanggal Masehi, juga dikenalkan dengan tanggal Hijriah. Kenapa harus tahu tanggal Hijriah? Ada yang tahu? Udah hafal belum? Udah ada lagunya biasanya ya? Oh ya. Karena kita akan berurusan dengan syariat. Karena selain saum Ramadan, kita juga latihan saum Ayyamul Bid dan harus tahu pertengahan bulan Hijriah. Oke, ini saya teh mau minta nyanyi sama adik-adik. Kalau diminta nyanyi lagi boleh? Bisa ya diminta nyanyi lagi? Oke. Baik, Ibu saya mau melontarkan pertanyaan nih ke adik-adik dulu deh. Anak putri dulu. Ada yang pernah saum tahun lalu? Pernah? Gak apa-apa, gak tamat juga. Tapi pernah nahan lapar gak dulu? Pernah ya bulan Ramadan? Pernah? Gimana rasanya saum? enak. Enak, Masya Allah. Siapa lagi yang pernah saum? Oke, gimana rasanya saum? Seru. Seru. Oke, anak putra nih. Siapa yang pernah saum di bulan Ramadan tahun lalu? Gimana rasanya saum? Enaknya kenapa? Ada lagi yang lain merasa gimana? Lima. Gimana? Apa nak? Coba diulangi. Enak. Oke. Ramadan enaknya apa sih? Ada yang bantu jawab? Enaknya? Enaknya dapat makan. Luar biasa. Emaknya puyeng. Tiap tarawih mikir sahur masak apa, buka masak apa gitu. Baik. Jadi apa yang dibayangkan anak-anak tentu berbalik dengan apa yang dibayangkan ibu-ibu. Anaknya enak bisa ngabuburit. Iya ya, suka ngabuburit nggak? Enak, makan enak. Karena biasanya diiming-imingi. Tamat ya sampai maghrib ya. Nanti pas buka dijajanin segala gitu. Apa yang dibayangkan oleh ibu-ibu ketika menghadapi bulan Ramadan? Bu, bayangin apa Bu?
Masak. Stop masakan. Yes, akhirnya aku bisa diet Ramadan ini. Adalah sebuah dusta yang pada akhirnya pas Syawal makan lagi. Ibu, yang ibu bayangkan dari hati yang paling dalam ketika menghadapi bulan Ramadan apa, Bu? Salat tarawih. Yang dibayangkan apanya, Bu? Salat, nah, sahurnya. Coba ibu-ibu yang sebelah sini belum anggun semua. Yang dibayangkan dari saum Ramadan apa, Bu? Baju lebaran. Oke adik-adik, sebentar lagi ibu mau minta nyanyi. Bisa? Boleh, anak laki-laki berdiri dulu. Berdiri dulu, kita mau nyanyi bareng. Oh, nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu. Oke. Siap ya, nyanyi ya. Di sekolah suka nyanyi? Di sekolah suka nyanyi? Suka lagu apapun dengan Bu Guru? Suka. Ayah ibu, siapa yang sebelum Ramadan pernah diskusi atau pillow talk dengan bapaknya, dengan suaminya tentang bulan Ramadan? Ada yang pernah? Tahun ini mudik kemana ya? Tahun ini jatah ini gimana ya? Gitu. Atau pernah nggak? Biasanya ngobrolin apa? Ada yang diskusi nggak dengan suaminya? Ada? Biasanya diskusikan apa? Pulang kampung. Apalagi? THR. THR-nya kapan cair? Apalagi? Itu ya biasanya. Jangan lupa nanti alokasi makan nambah gitu. Baik. Saya akan sedikit ilustrasikan. Adik-adik, ada yang hafal lagu Garuda Pancasila? Hafal. Anak-anak yang putri, ada yang hafal lagu Balonku? Hafal. Oke. Kita sama-sama ikutin ibu dulu ya. Kalau tepuk satu, tepuknya satu kali. Kalau tepuk dua, tepuknya dua kali. Kalau tepuk tiga, telunjuknya ditempelin ke mulut bersama-sama bilang siap? Oke. Tepuk satu. Kelebihan ya. Kelebihan. Kalau waktunya azan maghrib gak usah saum sampai jam 8 malam. Oke. Tepuk satu. Kelebihan, nggak kompak. Kalau sholat berjamaah, imamnya ruku ikut ruku, jangan dilambat-lambatin. Tepuk satu. Masih ada? Tepuk satu. Tepuk dua. Dua kali aja. Tepuk tiga. Ada yang belum sahur. Kalau tepuk tiga, telunjuknya ditempel di mulut. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tunggu 3 menit ya sebelum nyanyi. Ibu mau berbicara dengan ayah bunda. Baik ibu dan ayah, ada hal yang paling penting perlu kita bicarakan dengan pasangan kita di rumah dalam mengasuh. Mungkin ada yang tidak punya suami dalam kondisi apapun ya, single fighter. Mungkin di rumahnya ada orang tuanya, ada mertuanya atau siapapun. Tolong komunikasikan berkaitan dengan Ramadan lebih dari menyoal THR, lebih dari menyoal menu, tapi menyoal tujuan Ramadan kita tahun ini. Ya, ada yang target Ramadannya untuk pribadi maupun untuk anak-anak. Ada yang target Ramadannya khatam Al-Quran lebih dari 1 kali. Akhirnya belum kepikiran ya kayaknya. Pasti gue dengar itu. Harus Bu. Kenapa? Karena selama ini Ramadan kita selalu menyoal ibadah fisik. Tidak makan dan makan itu fisik. Saum dan tidak saum itu fisik. Sehingga kita juga fokus ke anak-anak. Dek, jangan makan, kan udah dibilang sambil kita teh marah-marah ya. Oke. Jadi perlu disamakan frekuensinya. Kalau hari ini kita mau belajar ngaji dengan anak-anak, targetkan. Kalau misalnya targetnya kita mau safari masjid nih, sekarang taraweh di sini bisa, taraweh di sana bisa. Saya mau contohkan, ini ada 2 lagu. Yang sebelah kiri ibu,
Nanti nyanyi, oh boleh lihat ke sini. Lihat ibu sayang sebelah kanan. Oh, lihat sini. Nah. Boleh lihat ke sebelah sini, berhadapan. Nah, yang cantik-cantik lihat ke sini. Kalau ibu hitung sampai 3, yang ini nyanyi balonku. Ada 5. Ya. Yang ini nyanyi Garuda Pancasila. Siap? Belum. Gimana caranya kalian ketika nyanyi, teman kalian ikut sama lagu kalian, ya? Usahakan temennya jadi ikut nyanyi balonku, oke? Siap? Usahakan teman-teman yang perempuan ikut nyanyi Garuda Pancasila, siap? Coba, 1, 2, siap. Madamnya mau, oh ini mau ke kamera nggak apa-apa. 1, 2, 3. Boleh ya? Oke. Mana tepuk yang tadi? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah begitu. Ayah ibu bingung nggak lihat dua nyanyi dinyanyikan bersama-sama? Iya. Bayangkan anak kita melihat bapak dan ibunya tidak satu frekuensi, liar nggak? Kata bapak suruh sholat ke masjid, emaknya masih scroll Instagram. Kumaha ya tanya. Jadi si anaknya bingung, mau ikutan TikTok kan atau mau berangkat ke masjid? Gak apa-apa, TikTokan tapi lagunya kayak tadi ya. Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah. Ada yang hafal lagu ini nggak? Ibu-ibu hafal nggak? Harus hafal. Coba Bu, sebaris aja. Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan duduk di Arafah. Cukup. Nah, ini satu gambaran Bu. Jadi Ramadan itu kan nanti bulan tarbiyah ya, bulan mendidik. Mudah-mudahan nanti siapa yang mau ke Mekah? Mau. Kita doakan ya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang solih soleha juga turut berangkat ke Mekah bersama-sama kita untuk beribadah. Amin. Jadi Bu, samakan frekuensi ayah dan bunda di rumah sebelum Ramadan. Kalau ibunya ribut sama baju, anaknya nggak jauh. Tuh bunda sama aku kayak mau. Biasanya begitu. Kalau ayahnya ribut sama tilawah sama ini itu satu frekuensi, anaknya kesetrum. Kalau orang tuanya sibuk dengan jajal makanan takjil, anak juga kesetrum. Ya, Bu, pengasuhan itu adalah proses menyimpan memori di anak. Kegiatan penempelan kebiasaan yang membangun memori. Saya kenapa pas kuliah yang diingat dari Ramadan itu begitu, baju baru, sandal baru, karena kecilnya begitu. Ya, jujur begitu. Siapa yang suka dibeliin baju baru pas Lebaran? Nggak tahu aku mah. Pasti jawabannya beragam. Karena memang ada orang tua yang terlihat barengan belinya atau enggak. Tapi itu Bu, tadi aja nyanyi talbiyah, ada yang hafal, ada yang enggak. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang pulang sekolah, anaknya ditanya sama orang tuanya, ada yang enggak. Tadi latihan apa sama Bu Guru? Ya, ada yang begitu, ada yang enggak. Ya, kadang-kadang kita fokus sama apa yang didapatkan anak secara kognitif, tapi lupa bahwa anak punya perasaan. Ayo adik-adik, siapa yang pulang sekolah suka ditanya sama bundanya? Angkat tangan semuanya. Iya Bu,
Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan mendidik. Mendidik itu tidak bisa seperti lomba nyanyi yang tadi. Ya, ibu masukin anak ke TK, diskusi nggak sama bapaknya? Diskusi nggak? Diskusi lah, bapaknya yang bayarin SPP misal gitu ya. Diskusi nggak masukin anaknya ke dinia? Diskusi. Dasarnya apa bu masukin anak ke TK? Lah pokoknya mah ada deket gitu. Harusnya ada pertimbangan lain. Oh, saya melihat guru-guru di TK Putra 3 ini Masya Allah salihah-salihah, ramah sama anak-anak gitu. Jadi satu frekuensi gak hanya sama orang rumah, tapi juga sama guru-guru di sekolah. Adik-adik hafal doa mau makan tidak? Hafal? Atau doa mau tidur? Mau doa apa nih? Coba yang laki-laki ya, ibu tes. Doa mau makan. Habis itu ngapain? Pinter. Di kita kan ada pergeseran kebiasaan ya. Sebelum makan yang wajib adalah foto. Foto baru makan. Oke, yang sini doa mau tidur. Boleh nak bareng-bareng coba. Doa sebelum tidur. Siapa yang ngajarin doa makan? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin doa makan? Ayo. Nih. Yang ngajarin doa makan siapa? Mama. Siapa lagi yang ngajarin? Kamu sendiri bisa? Oke, siap. Sendiri, bareng-bareng bertiga mau. Nanti doa yang lain, oke? Nah. Keren. Nah, ayah bunda kita harus satu frekuensi dengan sekolah, juga dengan pasangan. Yang kedua, selain bulan tarbiyah, Ramadan itu bulannya healing. Healing teh apa bu? Healing teh apa? Coba yang sering bikin status piknik terus tulisannya healing. Saya mau nanya, healing teh apa bu? Healing teh jalan-jalan. Sejak kapan bahasa Inggrisnya jalan gitu healing? Nggak serius saya nanya. Healing itu apa bu? Ya, healing adalah proses penyembuhan. Makanya kalau misalnya orang-orang pergi ke psikiater, ke psikolog, itu healing kayak I heal myself gitu. Saya menyembuhkan diri sendiri. Dari apa bu? Dari luka. Dari luka. Sekarang itu kata healing mendapatkan pergeseran makna hanya karena orang-orang sering jalan-jalan disebut healing. Bu, Ramadan itu adalah bulannya healing, healing terbaik, bulannya pelatihan terbaik, di mana kita seharusnya memaafkan banyak orang dan minta maaf ke banyak orang. Tetapi kita terlalu sibuk nge-broadcast permohonan maaf ke tetangga, lupa minta maaf dengan yang ada di sekitar kita. Adik-adik, apa? Ada yang pernah minta maaf enggak sama bundanya? Pernah. Ketika apa? Dimarahin. Ketika dimarahin, luar biasa. Ketika dimarahin anaknya yang minta maaf. Ketika main HP, kalau anak main HP salah siapa bu? Salah saya. Luar biasa anak-anak kita. Mereka yang main HP, mereka yang minta maaf. Bu, pastikan Ramadan ini kita rangkul yang terdekat anak-anak, ya. Ibu kapan terakhir bilang saya? Barusan. Oh, sayang, kamu tahu nggak itu mahal harganya? Sambil ngomel gitu. Ya, Bu, gini. Ibu pernah dengar sebuah hadis yang populer. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Kalau saum amal hati atau amal fisik, Bu?
saum itu adalah amalan fisik karena kita menahan haus, dahaga. Tetapi kita lupa ada kalimat imanan wahtisaban. Ya, ketika saum itu tidak menyimpan dengki-dengki, marah-marah. Siapa yang pernah dimarahin bundanya? Gak ada di sini mah, gak ada. Ya, Bu, Ramadan ini peluk orang-orang terdekat. Ya, anak-anak. Ibu kalau bilang sayang sering, saya yakin. Sayang, di sekolah dulu ya dengan Bu Guru. Bunda pulang lagi. Tapi ada nggak Bu yang terakhir minta maaf ke anak di sini kapan? Siapa yang terakhir? Ibu kapan terakhir minta maaf ke anak? Lupa, ya lupa. Oke. Anak-anakku yang soleh dan solehah, boleh kita bikin lingkaran dulu? Boleh. Bikin lingkaran dulu boleh? Boleh. Bikin lingkaran kecil? Oke. Kita mau bikin kita mau bikin permainan, boleh? Boleh. Boleh. Sebelah sini dulu. Oke. Boleh? Silakan buat lingkaran kecil, lingkaran kecil. Oke. Nah, sekarang ibu mau lihat duduk yang rapinya mana? Oke, duduk yang rapinya mana? Oh, bagus, 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 duduknya udah rapi, sip. Yang perempuan udah bagus. Siap. Sip. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tangannya dipegang ke teman. Tangannya pegangan ke teman. Oke. Oke, sip. Sudah ya? Wah, sudah buat lingkaran. Lepaskan pegangan, kata Bu Guru. Temannya ada yang belum masuk lingkaran. Oke. Anak yang laki-laki, ibu boleh tahu tidak siapa yang bulan Ramadan tahun ini mau belajar saum? Ayo, angkat tangan yang tinggi. Ayo. Semuanya mau? Semuanya mau? Oke. Yang perempuan, siapa yang tahun ini mau belajar? Bukan belajar, harus saum betulan ya. Mau saum Ramadan. Mau saum? Yang gak ngacung mana? Semuanya angkat tangan. Bundanya lihat. Oke, turunkan tangan. Oke. Nah, sekarang boleh duduk semua melingkar di sini. Ibu juga ikutan duduk. Ibu ikutan duduk. Nah, boleh dong adik-adik cerita. Kalau saum itu kita mulai dari jam berapa? Wah, jam 6 apa? Ada yang tahu kalau saum itu, kalau Ramadan nanti saum pagi-pagi harus bangun jam berapa? Ada yang tahu? Jam berapa deh? Jam 7 mah masuk sekolah. Jam 6 mandi. Jam berapa? Jam 3, Masya Allah. Oke, anak yang putri boleh berkumpul ke sini. Nih, dengar ya. Siapa yang suka bangun pas azan subuh? Angkat tangan. Nah, bangun aja. Tidur lagi enggak? Enggak. Oke, adik-adik, kita coba tepuk lagi ya. Ibu mau nanya lagi. Tepuk 2. Makin hilang tepuknya. Tepuk 2. Tepuk 5. Sip. Oke, jadi Ramadan ini yang hanya tinggal 9 hari lagi, Bu. Berapa hari lagi?
biasa bangun subuh, bangunnya harus lebih pagi, ya. Ayo, ibu ulangi. Yang biasa bangun subuh, bangunnya harus lebih Siapa yang punya jam alarm di rumahnya? Bagus. Ya, nanti minta tolong sama mama, ayah, bunda di rumah. Ma, bangunkan aku sahur ya, tolong please. Aku mau ikut sahur. Siapa yang tahu sahur itu apa ya? Ramadan. Sahur itu apa? Ya, sahur itu makan, minum sebelum saum itu dimulai. Harus sahur dulu ya, karena dalam sahur ada berkah, biar nggak lemes. Oke? Siapa yang sanggup bangun sahur? Dihitung sama bu guru. Anak perempuan yang sanggup bangun sahur mana? Aku sanggup bangun lebih pagi, enggak rewel, enggak nangis. Siap? Oke. Nanti mau tahu nih, kalau sahur mau dimasakin apa sama bunda? Ayam bu. Ayam bu, siapin. Kalau nggak mau uprek, pun prepnya bikin frozen. Ayam chicken bu. Apalagi? Mau dipesanin apa? Tempe. Apalagi? Chicken. Ini nggak ada yang nyebut sayur. Sayur. Masa gimana ya sahur-sahur makan sayur? Oke. Bu, banyak-banyak ngobrol sama anak. Sahur mau dimasakin apa? Ya, oke. Yang perempuan biasanya suka sahur sama apa? Oke. Boleh tidak makan nasi, boleh asal makan yang lebih bergizi. Tidak apa-apa ya. Makan ubi sepiring, kurma, buah, sayur boleh. Apakah harus nasi, Bu? Enggak harus nasi ya. Oke. Adik-adik tanya lagi, siapa yang siap sahur Ramadan ini? Siap? 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 Siapnya mana? Oke. Kalau nanti ibu tanya, siap, duduknya langsung siap begini. Tangannya di lutut, oke? Siapnya mana? Itu belum siap. Ayo kita tarik. Nah, kalau siap kakinya dilipat. Kalau siap tidak menarik-narik pita. Oke, siapnya mana? Kakinya belum dilipat. Oke. Sekali lagi. Siapa yang mau siap Ramadan? Siapnya mana? Oke. Satu pesan ibu, sahur dulu sebelum saum. Yang kedua, ketika saum Ramadan, satu tidak makan, tidak mie, juga tidak apa? Mulutnya dijaga, tidak boleh melukai teman, saudara, tidak boleh meledek teman. Siapa yang suka ledek-ledekan? Nggak ada ya? Tidak boleh ada yang meledek sepatu teman, rambutnya teman, bajunya teman, ya. Kalau Ramadan, mulutnya, perkataannya juga dijaga. Tidak boleh tidak boleh merengek-rengek ke mama, nyalah-nyalahin mama. Mama sih bangunnya kesiangan, aku jadi nggak sahur. Ada yang segitu nggak? Ya, kalau suatu saat Allah takdirkan serumah-rumah tidur, dimaafkan ya mamanya. Biasanya ada yang begitu, mamanya diomelin ya. Oke, siap yang sah. Tidak boleh meledek, mulutnya tidak boleh tidak boleh mengejek ya. Berkata santun, berkata baik pada siapa? Kalau berkata santun pada siapa? Anak-anak cantik. Pada siapa nak? Berkatun pada mama. Pada siapa lagi? Pada siapa lagi harus santun? Yang di sekolah harus santun kepada ibu guru. Kalau mau minta tolong ucapkan tolong. Kalau dibantu ucapkan
kasih. Contoh nih, contoh ya. Nah, tolong yang tidur contoh. Nah, itu botol siapa? Gini, contoh. Adik-adik, siapa yang ke sekolah bawa minum? Siapa yang pernah tidak bisa buka botol? Minta tolong ke siapa? Kalau minta tolong ke ibu guru, ke ayah, ke bunda, ke uak yang asuh, ucapkan tolong. Ucapkan apa? Coba bersama-sama ucapkan apa? Tolong mah bukain ya. Di rumah siapa yang punya, yang kerja, yang asuh, angkat tangan. Ada uak, ada bibi, ada. Ayo, nih yang ngumpul-ngumpul. Nah, kalau mau bantu bukain botol, bilang apa? Tolong. Ucapkan tolong. Tapi masih ada yang berdiri. Oke, yang berdiri mau nyanyi kayaknya. Siap gak? Oke, siap. Ucapan tolong. Kalau dibantu ucapkan tolong. Terima kasih. Suka bilang terima kasih ke mama? Suka. Bilang terima kasih ke bu guru? Suka. Oke, siap. Siapnya mana? Oke, siapnya mana? Siapnya mana? Siap. Yang ini masih melihat. Assalamualaikum anak saleh. Duduk siapnya mana? Oke, gak apa-apa. Satu lagi. Kalau berbuat salah, segera ucapkan. Segera meminta. Ada yang pernah nginjek teman? Ada yang pernah nginjek kaki teman? Pernah? Ada yang pernah ketumpahin air? Pernah? Ada yang pernah kesenggol? Kalau berbuat salah segera ucapkan maaf. Jadi Bu, meminta maaf tidak harus menunggu Ramadan. Abi mangkewe pada Ramadan, pada Lebaran, tidak harus menunggu Lebaran. Teh Vina, saya isi berapa menit nih, bisa kelamaan? Sudah cukup ya? Oke, adik-adik. Oke, kita lihat ke ayah bunda ya. Nanti ikutin kata-kata ibu. Siap? Siap ikutin kata-kata ibu? Berarti sudah semangat ini mah ikutinnya, pengen ikutin saum. Oke, anak-anak yang laki-laki dan perempuan, boleh lihat ayah bundanya ke depan. Berdiri yuk. Berdiri yuk. Berdiri. Kita lihat mamanya ke depan. Sini berdiri. Oke, ikutin ibu ya. Oke, siap ya. Kalau ibu bilang saya, kalian ikutin saya. Oke. Saya siswa TK Putra 3 tahun ini yang ini sudah tidak sabar ingin bertemu bundanya ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Yang di depan ini mama atau ibu? Mama dan ibu ya, macam-macam. Oke, siap. Oke, ikutin ibu ya. Bismillah dulu deh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya belum terdengar. Ulangi ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun ini saya siap untuk saum Ramadan. Saya akan bangun lebih pagi. Saya akan sholat 5 waktu.
juga ikut sholat tarawih. Oke. Ayah bunda, anak-anak kita mungkin belum sampai di hatinya Ramadan seperti apa. Guru memiliki keterbatasan waktu untuk menyampaikan apapun tentang Ramadan. Yang terpenting adalah pagi, siang, dan sore, Bu, sounding di rumah, kita akan bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang mulia, ya. Jadi dari sekarang tidak ada lagi yang di rumahnya ngomel, tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi senyum yang hilang, ya. Coba ibu tangannya ditempel di pipi, berikan senyum terbaik. Jadi kalau ada sesuatu, kalau senyum itu kan begini ya. Senyum itu konon katanya mengirimkan hormon yang baik ke otak, sehingga pada saat tersenyum kita tidak bisa marah-marah. Jadi jika ada yang menjengkelkan, tipsnya satu, senyum, lanjutkan marahnya. Bisa Bu? Coba ibu senyum, terus marahi anaknya yang nyarat-nyarat tembok. Kan mama udah bilang, coba ya. Jadi ibu kalau misalnya anak-anak soleh-soleha ini menguji kita hari ini, berikan senyum terbaik, iklim terbaik ada di rumah kita. Siap saum Ramadan tahun ini? Loh ya, anak-anakku siap saum Ramadan tahun ini? Siap. Ya, terima kasih ayah bunda, anak-anak soleh dan solehah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyanyi lagi? Enggak. Udah kenyang. Oke, silakan kembali ke tempat adik-adik. Ibu Ustazah atas ilmu yang telah diberikan kepada kami, semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah di penghujung acara, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat, atau ucapan yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak semua. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TK Putra 3. Konsentrasi. Anak-anak, hari ini anak-anak nanti akan dapat bingkisan. Untuk orang tua nanti kita mau munggahan atau makan bersama. Namun sebelumnya musafahah dulu. Kita kasih contoh kepada anak kita bagaimana Ustazah tadi menjelaskan apa yang mereka dapatkan tentu dari pembelajaran dari orang tua juga. Untuk itu bermusafahah dulu, nanti langsung ke ruangan kelas B2. Mungkin begitu. Jadi mohon maaf kalau saya atur ya, berdiri. Nah gitu ya. Anak-anak duduk. Mungkin kalau bundanya bisa berdiri. Iya. Maaf ya. Oke, bisa berdiri. Iya.